masuk ke soal surplus konsumen ya. Ingat kembali apa yang dikatakan dengan surplus ya, yaitu keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Ya seperti yang Ibu ilustrasikan sebelumnya ya, misalkan seorang ibu rumah tangga di rumah dia ingin membeli apel dengan harga 9.000 katanya ya, karena sebelumnya harga pasar harga apel satu buahnya, satu bijinya adalah 9.000 rupiah gitu ya. Ternyata sampai di pasar ternyata harga apel turun jadi 6.000. Nah, berarti ibu tersebut mendapatkan keuntungan lebih karena harga pasar yang turun gitu ya. Nah, jadi saat di rumah berarti artinya tadi tidak ada barang ya, berarti Q-nya itu sama dengan 0. Nah, itu baru kita dapatkan, itu berarti yang 9.000 tadi itu dikatakan dengan P-topi ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana dengan soalnya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan, yaitu Q ya, sama dengan 48 dikurang 0,03 P kuadrat ya. Nah, tadi berarti kita harus cari P-topi dengan syarat apa tadi, yaitu saat Q sama dengan 0 ya. Artinya di mana di rumah tadi barangnya tidak ada, berarti ibunya udah punya prediksi bahwa harganya sekian gitu ya. Berarti Q sama dengan 0. Berarti kita anggap 0 sama dengan 48 dikurang 0,03 P kuadrat ya. Berarti ini kalau kita pindah ruaskan negatif jadinya positif ya, 0,03 P kuadrat sama dengan 48 ya. Berarti P kuadrat sama dengan 48 0,03, berarti perkalian pindah ke sini dibagi ya 0,03. Berarti P kuadrat sama dengan 48 ya dibagi 3/100 ya. Berarti P kuadrat di sini jadinya adalah 48 dikali 100/3 ya. Ini dapatnya 16. Berarti P kuadrat itu sama dengan 1600 ya. Berarti P sama dengan akar dari 1600. Nah, di sini berarti kita dapatkan bahwa P-nya itu adalah 40 ya. 40 ini dikatakan dengan P-topi, yaitu saat Q sama dengan 0 ya. Nah, kita lanjutkan ya. Berarti kita udah punya harga pasar ya. Harga pasarnya adalah 30. Berarti PE kita ya, harga keseimbangan ya, itu adalah 30 dalam ribu rupiah ya. Berarti harga tadi untuk mendapatkan surplusnya ya, berarti P-topinya adalah 40. Kita ingat kembali rumusnya ya, yaitu surplus ya. Surplus konsumen CS ya, yaitu integral dari ya PE ya, PE yaitu harga keseimbangan pasar terhadap harga yang tadi yang di rumah tadi ya, dimana Q-nya sama dengan 0 ya, dari FP ya, berarti FP terhadap DP. Nah, di sini berarti FP-nya adalah Q gitu ya. Berarti integral dari PE-nya 30 ke 40, FP-nya fungsi dalam P-nya adalah 48 dikurang 0,03 P kuadrat ya. Kemudian diintegralkan terhadap DP. Nah, ingat kembali integral ya. Integral di sini ya yang harus kita perhatikan, ketika kita mengintegralkan X pangkat N dx ya, itu akan sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 ditambah dengan C. Kalau dia berupa integral tak tentu, kebetulan ini pakai integral tentu ya, berarti tidak ada tambah C-nya. Kita contohkan misalnya integral dari berapa ya, X pangkat 2 jadinya berapa terhadap dx ya, jadi adalah X pangkat 3/3 ya, tambah dengan C ya, 2-nya tambah 1, di bawahnya juga 2 tambah 1. Integral dari 2 dx ya, itu jadinya adalah 2x tambah C. Nah, kita lihat ya, berarti integralkan ini dulu, 48 kalau 2 tadi 2x ya, kalau 48 berarti 48 karena terhadap P berarti 48P dikurang dengan 0,03 ya. P kuadrat diintegralkan jadinya P pangkat 3/3 ya, karena tadi kalau S pangkat 2 berarti S pangkat 3/3, berarti kalau P pangkat 2 P pangkat 3/3 ya. Nah, ini terhadap 40 dan 30
ya. Ini kalau kita bagi ya dapatnya 0,01. Jadi di sini 48P dikurang 0,01 P pangkat 3 terhadap 30. Berarti kita substitusi dulu ya. 48 dikali 40 dikurang 0,01 kali 40 pangkat 3 ya. Ini dikurang dengan yang 30, 48 kali 30 dikurang 0,01 kali 30 pangkat 3 ya. Ini dapatnya di sini adalah 1920 dikurang 0,01 kali 40 pangkat 3 bisa cari manual ya. Berarti 640 dikurang dengan 48 kali 30 1440 dikurang 0,01 kali 30 pangkat 3 itu adalah 270 ya. Nah, kita dapatkan surplus konsumennya adalah sebesar 110 ya. Berarti 110 itu adalah surplus konsumennya.